dalam malam yang gelap gulita. Rian, pemuda berusia 20 tahun, memiliki wajah tampan yang diwarisi dari ayahnya. Rambutnya yang hitam lebat selalu rapi disisir, dan matanya yang coklat besar memancarkan keramahan dan kejujuran. Ia memiliki tubuh yang atletis. Namun, di balik paras tampannya, Rian adalah sosok yang polos dan lugu. Ia tumbuh dalam lingkungan yang terbilang mewah, namun kurang sentuhan kasih sayang orang tua. Ayah Rian, Pak Budiman, adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti. Usianya 45 tahun, namun ia terlihat lebih muda dari usianya. Ia memiliki wajah yang tampan dan karisma yang kuat. Ia seorang pekerja keras dan berdedikasi tinggi pada pekerjaannya. Ia selalu berpenampilan rapi dan profesional. Namun, kesuksesannya di dunia bisnis telah membuatnya mengorbankan waktu dan perhatian untuk keluarganya. Ia sering dinas keluar kota, bahkan ke luar negeri, dan hanya pulang ke rumah beberapa kali dalam sebulan. Ia merasa bersalah karena jarang menghabiskan waktu bersama Rian, namun ia selalu beralasan bahwa ia bekerja keras untuk masa depan Rian. Ia memberikan Rian segala fasilitas yang dibutuhkan, namun ia kurang memberikan kasih sayang dan perhatian. Ia jarang berkomunikasi dengan Rian, dan ia seringkali hanya memberikan instruksi daripada berbincang-bincang. Ia adalah sosok yang tegas dan disiplin, namun ia juga menyimpan kelembutan di dalam hatinya. Ia mencintai Rian, namun ia tidak tahu bagaimana cara untuk mengekspresikan cintanya. Ibu Rian, yang meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, telah meninggalkan luka yang mendalam di hati Rian dan Pak Budiman. Rian masih menyimpan kenangan indah tentang ibunya, seorang wanita yang lembut dan penyayang. Kehilangan ibunya membuat Rian menjadi lebih pendiam dan pemalu. Pak Budiman juga sangat merindukan istrinya, dan ia merasa bersalah karena tidak bisa selalu berada di sisi istrinya saat ia sakit. Kehilangan tersebut telah membuat Pak Budiman lebih fokus pada pekerjaannya, sebagai bentuk pelarian dari kesedihannya. Kehadiran ibu tiri Rian yang baru, meskipun bertujuan baik, tidak mampu sepenuhnya menggantikan sosok ibunya. Rian masih merasa kehilangan sosok ibu yang selalu ada untuknya. Kehidupan keluarga mereka yang tampak sempurna dari luar, sebenarnya menyimpan kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Ketiadaan sosok ibu yang hangat dan penyayang telah meninggalkan kekosongan di hati Rian. Kematian ibu Rian terjadi secara tiba-tiba akibat penyakit jantung yang dideritanya. Rian sangat terpukul dengan kepergian ibunya. Ia merasa kehilangan sosok yang selalu menyayanginya dan menjadi tempat berkeluh kesahnya. Pak Budiman juga sangat terpukul, namun ia berusaha untuk tetap tegar demi Rian. Suasana rumah menjadi suram dan sunyi. Rian seringkali termenung sendirian, mengingat kenangan indah bersama ibunya. Ia merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Pak Budiman berusaha untuk menghibur Rian, namun ia juga merasa kehilangan dan kesepian. Ia menyadari bahwa ia telah terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan kurang memberikan perhatian kepada istri dan anaknya. Ia merasa bersalah atas kepergian istrinya dan ia berjanji untuk menjadi ayah yang lebih baik bagi Rian. Namun, kesedihan dan rasa bersalah tersebut tidak mudah untuk dihilangkan. Kehidupan mereka berubah drastis setelah kepergian ibu Rian. Rumah yang dulunya penuh dengan keceriaan dan kasih sayang kini dipenuhi oleh kesunyian dan kesedihan. Rian merasa kehilangan sosok ibu yang selalu ada untuknya, dan Pak Budiman merasa kehilangan pasangan hidupnya. Mereka berdua berusaha untuk saling menguatkan, namun luka di hati mereka masih terasa sangat dalam. Beberapa bulan setelah kepergian istrinya, Pak Budiman merasa sangat kesepian. Ia memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe untuk melepas penatnya. Di kafe tersebut, ia bertemu dengan Cika, seorang gadis cantik yang sedang membaca buku. Mereka mengobrol dan menemukan banyak kesamaan.
Chika adalah seorang mahasiswi di sebuah universitas ternama, dan ia memiliki kepribadian yang ceria dan ramah. Ia mendengarkan keluh kesah Pak Budiman tentang kesedihannya akibat kehilangan istrinya. Pak Budiman merasa nyaman bercerita kepada Chika, dan ia merasa bahwa Chika adalah pendengar yang baik. Perlahan-lahan, mereka semakin dekat. Chika mengetahui bahwa Pak Budiman adalah seorang duda yang memiliki seorang anak laki-laki. Chika tidak mempermasalahkan status Pak Budiman sebagai duda, dan ia merasa simpati terhadap kesedihan yang dialami Pak Budiman. Mereka berjanji untuk tetap berhubungan dan saling mendukung satu sama lain. Pertemuan ini menjadi titik awal dari sebuah hubungan yang baru bagi Pak Budiman. Hubungan Pak Budiman dan Chika semakin serius. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik untuk kencan romantis maupun untuk kegiatan sosial. Chika juga sering mengunjungi rumah Pak Budiman dan berinteraksi dengan Rian. Rian awalnya merasa canggung dengan kehadiran Chika, namun perlahan-lahan ia mulai menerima Chika. Chika adalah sosok yang ramah dan perhatian, dan ia berusaha untuk menjadi ibu tiri yang baik bagi Rian. Ia memahami kesedihan Rian akibat kehilangan ibunya, dan ia berusaha untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada Rian. Pak Budiman dan Chika akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh dengan kebahagiaan. Rian turut hadir dalam pernikahan tersebut, dan ia memberikan restunya kepada ayahnya dan Chika. Ia berharap bahwa pernikahan tersebut akan membawa kebahagiaan bagi ayahnya dan juga untuk dirinya sendiri. Kehadiran Chika membawa angin segar ke dalam kehidupan keluarga mereka. Rumah yang dulunya sunyi dan suram kini kembali dipenuhi dengan keceriaan dan kasih sayang. Pernikahan Pak Budiman dan Chika berlangsung hikmat dan penuh kebahagiaan. Rian, meskipun awalnya ragu, akhirnya menerima Chika sebagai ibu tirinya. Chika, dengan kelembutan dan kesabarannya, berhasil mencairkan kebekuan hati Rian. Ia berusaha untuk menjadi ibu tiri yang baik, selalu memperhatikan kebutuhan Rian dan berusaha untuk memahami perasaannya. Ia juga berusaha untuk dekat dengan Rian, mengajaknya berbincang-bincang, dan berbagi cerita. Namun, Rian masih menyimpan rasa kehilangan akan ibunya yang sebenarnya. Kehadiran Chika tidak bisa sepenuhnya menggantikan sosok ibunya. Sebelum Pak Budiman kembali dinas keluar kota untuk proyek besar, ia dan Chika menghabiskan waktu bersama Rian. Mereka makan malam bersama, menonton film, dan bercerita. Suasana hangat dan penuh kasih sayang tercipta di rumah mereka. Kehamilan Chika membawa kebahagiaan tersendiri bagi keluarga kecil itu. Pak Budiman sangat gembira dan menantikan kelahiran anaknya. Ia berjanji untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga setelah proyeknya selesai. Chika juga merasa bahagia dan bersyukur atas kehadiran Rian dalam hidupnya. Ia merasa bahwa Rian adalah anak yang baik dan pengertian. Setelah menikah, Chika tinggal bersama Rian dan Pak Budiman. Namun, Chika memiliki kelemahan, ia sangat penakut. Ia seringkali bermimpi buruk dan terbangun dengan ketakutan. Ia merasa tidak nyaman tidur sendirian di kamarnya. Pada malam hari, ketika Chika terbangun karena mimpi buruk, ia seringkali berteriak dan memanggil Rian. Rian, yang tidur di kamar sebelahnya, selalu terbangun dan segera menghampiri Chika. Ia menenangkan Chika dan mengambilkan air minum untuk Chika. Chika merasa nyaman dengan kehadiran Rian. Rian selalu sabar dan pengertian terhadap Chika. Ia tidak pernah merasa terganggu ketika Chika memanggilnya di malam hari. Ia selalu berusaha untuk menenangkan Chika dan membuatnya merasa aman. Ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga Chika, meskipun Chika adalah ibu tirinya. Kedekatan Rian dan Chika semakin erat. Rian seringkali menemani Chika ketika Chika merasa takut atau cemas. Ia selalu ada untuk Chika, memberikan dukungan dan perhatian. Karena Chika sering mengalami mimpi buruk dan merasa takut tidur sendirian,
Rian sering kali menemani Chika di kamarnya. Bukan untuk tidur bersama, tetapi untuk menemaninya sampai Chika tertidur nyenyak. Rian membaca buku atau mendengarkan musik dengan earphone sambil menunggu Chika tertidur. Ia selalu memastikan Chika merasa aman dan nyaman. Ia tahu bahwa Chika membutuhkan seseorang yang bisa diandalkan, dan ia merasa senang bisa menjadi orang tersebut untuk Chika. Rian tidak pernah merasa keberatan untuk menemani Chika setiap malam. Ia merasa bahwa itu adalah kewajibannya sebagai anggota keluarga. Ia juga merasa bahwa Chika adalah orang yang baik dan penyayang, dan ia ingin membalas kebaikan Chika. Hubungan Rian dan Chika semakin dekat, seperti kakak dan adik. Mereka saling mendukung dan saling menjaga. Meskipun Chika adalah ibu tirinya, Rian tidak pernah merasa canggung atau tidak nyaman. Ia memperlakukan Chika dengan penuh hormat dan kasih sayang. Pak Budiman, meskipun jarang di rumah karena dinas luar kota, selalu merasa senang melihat keharmonisan keluarga kecilnya. Ia tahu bahwa Rian dan Chika saling menyayangi dan saling mendukung. Ia merasa bersyukur memiliki anak dan istri yang baik. Kehadiran Chika telah mengisi kekosongan dalam kehidupan Rian dan Pak Budiman. Kabar buruk datang secara tiba-tiba. Saat Pak Budiman sedang dalam perjalanan dinas ke luar kota, ia mengalami kecelakaan tunggal yang cukup parah. Mobil yang dikendarainya menabrak pembatas jalan dan mengalami kerusakan yang cukup berat. Pak Budiman mengalami luka serius dan meninggal dunia di tempat kejadian. Berita tersebut sampai ke telinga Rian dan Chika seperti petir di siang bolong. Mereka berdua sangat terpukul dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Rian merasa dunianya runtuh. Ia kehilangan sosok ayah yang meskipun jarang ada, namun selalu memberikannya segala yang dibutuhkan. Chika juga sangat terpukul. Ia kehilangan suami yang dicintainya, dan juga kehilangan calon bayi yang dikandungnya. Kehamilan Chika memang belum diketahui banyak orang, termasuk Rian. Kehilangan ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi Chika, baik secara fisik maupun emosional. Suasana rumah menjadi sangat sunyi dan suram. Rian dan Chika saling menguatkan, berbagi kesedihan dan kesunyian. Mereka berdua merasa kehilangan dan kesepian. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit ini bersama-sama. Proses pemakaman Pak Budiman berlangsung hikmat. Rian dan Chika terlihat sangat terpukul dan berduka. Mereka berdua saling menguatkan dan saling mendukung. Mendengar berita kecelakaan ayahnya, Rian merasa dunia seakan runtuh. Ia tidak percaya bahwa ayahnya telah meninggalkannya. Ia merasa kehilangan sosok yang meskipun jarang ada, namun selalu memberikannya segala yang dibutuhkan. Ia mengingat kembali momen-momen indah bersama ayahnya, meskipun momen tersebut sangat sedikit. Ia menyesali kurangnya waktu yang ia habiskan bersama ayahnya. Ia merasa bersalah karena tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada ayahnya. Rian menangis terseduh-seduh, dipenuhi oleh kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ia merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia merasa sendirian dan terisolasi. Ia membutuhkan seseorang untuk berbagi kesedihannya. Chika selalu ada di sisinya, memberikan dukungan dan perhatian. Chika menenangkan Rian dan membantunya untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Chika memahami perasaan Rian, karena ia juga merasakan kesedihan yang sama. Mereka berdua saling menguatkan dan saling mendukung. Beberapa minggu setelah pemakaman Pak Budiman, Rian dan Chika menghabiskan waktu bersama di ruang tamu. Mereka saling bercerita tentang kesedihan dan kenangan mereka bersama Pak Budiman. Perlahan-lahan, percakapan mereka beralih ke hal-hal lain. Mereka membicarakan masa depan, mimpi-mimpi mereka, dan harapan mereka. Dalam percakapan tersebut, mereka menyadari bahwa mereka memiliki perasaan yang sama satu sama lain. Mereka saling jatuh cinta sejak lama, tanpa disadari. Rian selalu memperhatikan Chika, dan Chika selalu merasa nyaman berada di dekat Rian.
Mereka saling mendukung dan saling menjaga. Mereka berdua mengakui perasaan mereka satu sama lain. Suasana menjadi hening sejenak, dipenuhi oleh perasaan haru dan bahagia. Mereka berdua menyadari bahwa di tengah kesedihan yang mendalam, mereka menemukan cinta yang baru. Cinta yang tumbuh di tengah duka cita, sebuah cinta yang tak terduga namun sangat berarti. Mereka saling berpelukan, berbagi rasa haru dan bahagia. Mereka berdua tahu bahwa jalan di depan mereka masih panjang dan penuh tantangan, namun mereka siap untuk menghadapinya bersama-sama. Setelah pengakuan mereka, hubungan Rian dan Chika berkembang secara perlahan namun pasti. Mereka saling mendukung dan menghibur di tengah kesedihan atas kepergian Pak Budiman. Chika, meskipun kehilangan suaminya, menemukan kekuatan dan penghiburan dalam kehadiran Rian. Rian, yang kehilangan ayahnya, menemukan sosok pengganti yang mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang selama ini ia rindukan. Mereka tidak terburu-buru untuk melangkah lebih jauh, mereka memberi waktu bagi diri mereka untuk berduka dan menyembuhkan luka batin. Beberapa bulan kemudian, Chika mengalami keguguran. Kehilangan calon bayinya menambah beban kesedihan yang telah mereka tanggung. Rian selalu ada di sisi Chika, memberikan dukungan dan penghiburan. Ia membantu Chika melewati masa-masa sulit tersebut dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Kejadian ini justru mempererat ikatan di antara mereka. Mereka saling bergantung satu sama lain, berbagi rasa sakit dan kesedihan, dan menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar persahabatan. Mereka mulai berkencan, menikmati waktu bersama, dan saling mengenal lebih dalam. Rian belajar untuk menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab, sementara Chika belajar untuk melepaskan kesedihannya dan membuka hati untuk cinta yang baru. Mereka saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah kehidupan. Rian dan Chika menyadari bahwa cinta mereka bukanlah pengganti atas kehilangan yang mereka alami, tetapi sebuah harapan baru di tengah duka. Mereka membangun hubungan mereka dengan penuh kehati-hatian dan kesabaran, menghargai setiap momen yang mereka lalui bersama. Mereka tahu bahwa jalan di depan mereka masih panjang dan penuh tantangan, tetapi mereka siap untuk menghadapinya bersama-sama, saling menguatkan dan saling menyayangi. Mereka belajar untuk hidup dengan kenangan indah yang telah mereka lalui, sambil tetap menatap masa depan dengan penuh harapan. Mereka membangun sebuah keluarga baru, bukan untuk menggantikan keluarga lama, tetapi untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian di tengah duka yang telah mereka lalui. Mereka belajar untuk menghargai setiap momen, dan saling mencintai dengan sepenuh hati.